Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa yang akan kamu lakukan? Jasmine bertanya dengan curiga. Angin bertiup melewati telinga Yunche saat dia berdiri di dekat tebing dan mengulurkan tangannya untuk merasakan angin. Dia tersenyum tipis, lalu menarik napas dalam-dalam. Menghadap ke atas, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak keras. Ditingkatkan dengan kekuatan yang sangat besar, teriakan ini ditransmisikan cukup jauh, dan langsung membuat takut Jasmine. Setelah itu, raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kejauhan. Untuk semua binatang buas yang hidup di dataran tak berujung ini, Yunche adalah target mereka. Sebelumnya, Yunche bersembunyi kapanpun dia bisa, jadi ini adalah pertama kalinya dia berani berperilaku mencolok, dan melakukannya di tempat ini, pada dasarnya sama dengan mencari kematian. Dengan sangat cepat, auman binatang buas yang dalam bertambah jumlahnya saat suaranya semakin dekat. Dari jauh, tidak peduli apakah itu dari langit atau tanah, semakin banyak siluet binatang buas mulai muncul ke permukaan saat mereka semua dengan cepat menyerang ke arah ini. Chu Yuechan yang tertidur terguncang oleh teriakan Yunche. Dia membuka matanya sedikit dan bertanya, "Yunche, apa yang kamu lakukan?" Yunche menatapnya dan dengan lembut menjawab, "Peri kecil, Frozen Cloud Asgardmu terletak di wilayah utara kekaisaran, jadi yang kamu lihat hanyalah es dan salju kan? Anda pasti belum pernah melihat banyak api, hari ini, saya akan menunjukkan api yang sangat besar. Ingatlah untuk tetap membuka mata lebar-lebar." Setelah suaranya jatuh, Yunche melompat turun dari tebing dan jatuh ke dalam hutan tak berujung di bawahnya. Seperti yang dia duga, binatang buas yang dalam di hutan tanpa nama ini bahkan lebih terkonsentrasi daripada yang ada di dataran. Tepat saat dia mendarat, dia merasakan aura selusin binatang buas mengunci dirinya. Dia tidak tinggal lama, setelah mempercepat langkahnya, dia dengan cepat berlari ke depan. Di belakangnya, selusin binatang buas yang dalam semuanya mengeluarkan suara yang tidak wajar. Membawa aura mengamuk, mereka melompat keluar dari semak-semak atau pepohonan dan mengejar Yunche. Setelah serangan kekuatan penuh Yunche, binatang buas yang waspada bertambah jumlahnya, dan dengan demikian, binatang buas di belakangnya secara alami juga bertambah jumlahnya. Setelah sekitar 10 napas, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Bahkan tidak melirik binatang buas yang mengejarnya di belakangnya, tubuh Yunche terbakar menjadi sekumpulan api yang tingginya beberapa meter. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kumpulan api itu membubung semakin tinggi, mereka segera naik hingga ketinggian lebih dari 20 meter dan mengikuti raungan rendah Yunche, meledak keluar. Teratai setan terik bintang. Berbeda dari Star Scorching Demon Lotuses yang mekar sebelumnya, setiap lapisan Star Scorching Demon Lotus ini meledak keluar. Ini adalah Star Scorching Demon Lotus terbesar yang pernah dikeluarkan Yunche yang menggunakan 70% penuh kekuatannya. Dalam sepersekian detik, Star Scorching Demon Lotus meledak keluar, menyelimuti sekitar 300 meter dari lingkungan terdekat. Dari jauh, seolah-olah gunung berapi meletus di dalam hutan pepohonan yang tak terbatas ini. Lebih dari setengah binatang buas yang mengejar dari belakang langsung terbunuh di bawah kekuatan yang luar biasa dari Star Scorching Demon Lotus. Orang-orang yang masih hidup di dalam api melolong kesakitan. Hutan hijau tua yang subur ini tidak mudah terbakar, tapi yang dilepaskan Yunche adalah nyala api yang menyatu dengan Phoenix Flame. Ketika pepohonan hijau yang memenuhi langit bersentuhan dengan api Phoenix, mereka dengan cepat terbakar, seolah-olah itu adalah pohon mati. Selusin napas lebih telah berlalu. Lautan api yang diciptakan dari Star Scorching Demon Lotus tidak hanya menyusut, tetapi juga dengan cepat meluas. Didorong oleh angin selatan, api yang membesar itu seperti gelombang pasang yang tak tertahankan yang dengan cepat meluas dan menyapu ke selatan. Api besar terus menyala.
Di sepanjang langit pepohonan kuno yang berkelok-kelok, api langsung melesat hingga ketinggian beberapa meter. Angin selatan bertiup kencang, dan kecepatan penyebaran api meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, tanah yang hancur bertambah dari 5 km menjadi 10, menjadi 15. Raungan celaka dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya datang dari jauh. Sebagai binatang roh mendalam, sulit bagi api biasa untuk menyakitinya, namun tetap berada di dalam lautan api untuk jangka waktu yang lama adalah cerita yang sama sekali berbeda. Lupakan tentang binatang roh mendalam, bahkan jika mereka adalah binatang mendalam bumi tingkat rendah, jika tidak dapat melarikan diri tepat waktu, mereka pasti akan terkubur di lautan api. Namun, angin membantu api berkembang, dan dalam sekejap, api itu menyebar hingga lebarnya sekitar 300 meter, jadi bagaimana mungkin binatang buas yang dalam bisa melarikan diri? Racun bisa menyebar melalui udara atau air, tetapi di dalam hutan, dengan bantuan angin yang mendorong, kecepatan penyebaran api jauh melebihi penyebaran racun. Yunce berdiri di lautan api. Seluruh tubuhnya sudah diselimuti api, dan tidak peduli ke arah mana orang melihat, semuanya tersulut oleh api besar. Tapi dengan penguasaan api Evil God Fire Seed miliknya, segala jenis api atau asap benar-benar bisa dihalau, dan tidak akan pernah bisa membahayakan Chu Yuechang. Peri kecil, aku tidak berbohong padamu kan? Yunce bertanya sambil berseri-seri. Berdiri di tengah kobaran api, dia memiliki rasa aman yang sudah lama tidak dia miliki. Setidaknya, ketika dia berdiri di tengah-tengah api besar, tidak ada lagi serangan diam-diam dari binatang buas yang mendatanginya. Saya tidak suka api, kata Chu Yuechan lembut dengan mata tertutup. Seni mendalam yang dia praktikkan adalah atribut es murni. Api dan es adalah elemen yang tidak cocok, jadi dia secara alami memiliki naluri untuk menolak api secara refleks. Itu karena kamu selalu sendirian saat itu. Yunce tersenyum, sekarang kamu bersamaku di dalam api ini, jika kita melihatnya bersama, apakah kamu masih tidak menyukai api? Chu Yuechan membuka matanya dan menatap lautan api yang tak terbatas di depannya. Dia menatap kosong untuk beberapa saat dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia juga tidak mengalihkan pandangannya. Jadi itu saja, Anda sebenarnya ingin membakar seluruh hutan ini. Hutan ini seharusnya sudah ada di sini sejak lama, jadi kelembapan di sini cukup tinggi. Sama sekali tidak mungkin api biasa menyala di sini, ini benar-benar layak disebut api Phoenix. Jika angin tidak berhenti, lautan api ini akan terus berkobar hingga seluruh hutan terbakar habis. Binatang buas yang sangat besar di hutan yang luas ini juga akan dibakar sampai mati. Tapi apakah kamu yakin kalau binatang buas yang dibakar sampai mati di sini, akan dianggap dibunuh olehmu? Tanya Melati. Saya yakin. Yunce mengangguk. Primordial Azure Dragon hanya mengatakan bahwa aku harus melenyapkan 99.999 binatang buas yang dalam, dan tidak mengatakan bagaimana aku harus melenyapkannya. Kematian karena penyerangan tidak masalah, menggunakan racun dan menggunakan api juga tidak masalah. Selama aku adalah alasan mengapa binatang-binatang besar ini mati, maka itu jelas akan dianggap sebagai pembunuhanku. Api besar menyebar dengan liar seperti monster merah raksasa yang terus menelan seluruh hutan yang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tak butuh waktu 1 jam, api sudah menjalar hingga jarak 50 km. Langit sepanjang 50 km juga bersinar merah karena awan menjadi merah menyala yang biasanya terjadi saat senja. Suara api yang menyala sepanjang 50 km itu sangat dahsyat, namun tidak mampu meredam lolongan putus asa yang menyedihkan dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah binatang buas yang mati di lautan api ini meningkat dengan pesat. Pada saat ini, pemandangan di depan mata Yunce tiba-tiba berubah. Lautan api yang memenuhi langit menghilang dalam ketidakjelasan,
dan menjadi medan kegelapan. Suara di dekat telinganya juga telah memudar sepenuhnya, dan menjadi tenang. Sambil membawa Chu Yue-chan, dia tiba-tiba memasuki dunia yang benar-benar gelap. Di atas dunia yang gelap ini, sepasang mata biru raksasa perlahan terbuka. Mata naga Azure Purba, Primordial Azure Dragon, karena kamu membawa kami keluar dari uji coba tahap kedua, apakah itu berarti kami telah melewati uji coba tahap kedua? Tanpa menunggu Primordial Azure Dragon berbicara, Yunce berbicara terlebih dahulu. Benar, Primordial Azure Dragon menjawab, meskipun metodemu agak licik, tapi kamu memang lulus. Tidak hanya itu, Anda juga lulus sebelum waktu 5 bulan. Saya percaya bahkan jika Anda tidak menggunakan metode seperti itu, Anda masih akan berhasil mencapai tujuan Anda untuk memusnahkan 99.999 binatang paling banyak dalam sebulan. Sebagai manusia rendahan, sekali lagi kamu sangat mengejutkanku, kamu sungguh luar biasa. Penampilan Anda dalam dunia percobaan telah membuat saya benar-benar tidak dapat mempercayai bahwa Anda hanyalah seorang anak muda berusia 17 tahun. Suara Primordial Azure Dragon dipenuhi dengan emosi. Dan membiarkan makhluk suci seperti Dewa Naga merasakan emosi seperti itu, tidak diragukan lagi merupakan suatu kehormatan tertinggi. Dan sepertinya kamu juga sangat ingin meninggalkan dunia percobaan. Jika tidak, Anda tidak akan memilih untuk menggunakan metode pembakaran hutan terakhir Anda. Ya, Yunce mengangguk. Saya harus kembali ke tempat saya sebelumnya tinggal dalam waktu 25 hari. Oleh karena itu, saya berharap uji coba tahap ketiga tidak memakan waktu lama. 25 hari. Haha, sudah cukup. Karena Anda sudah melewati uji coba tahap ketiga. Primordial Azure Dragon berkata dengan tenang. Sudah lulus, kata Yunce terkejut. Kamu telah melalui ujian Phoenix. Jadi jika tebakanku benar, salah satu tahapan dalam ujian Phoenix pastinya merupakan ujian karakter. Kami tidak akan pernah membiarkan garis keturunan kami diturunkan kepada manusia yang bermoral rendah. Dan tahap terakhir dari uji coba ini adalah uji karakter. Saat Anda melewati dua tahap tersebut, Anda selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi wanita di sisi Anda, meskipun itu berarti dia akan membebani Anda dengan peningkatan kesulitan percobaan. Bahkan ketika Anda hampir tidak dapat menyelesaikan uji coba, Anda tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Dan alasan mengapa Anda membawanya ke tempat persidangan, juga untuk melindunginya secara pribadi dari bahaya. Tindakan Anda ini, merupakan bukti yang cukup tentang karakter Anda. Jadi, tidak perlu lagi melakukan uji coba tahap ketiga, karena Anda sudah lulus. Selamat, anak muda, kamu telah menjadi satu-satunya orang di negeri ini yang telah lulus ujian Dewa Naga. Ekspresi Yunce menjadi rileks, dan kemudian dia bertanya dengan agak bersemangat, karena aku sudah lulus, bukankah itu berarti kamu sekarang bisa memberitahuku bagaimana cara memulihkan kekuatan peri kecil? Mata Chu Yue-chan bergetar, pertanyaan pertamanya bukanlah tentang garis keturunan Dewa Naga, melainkan tentang metode pemulihan kekuatannya. Bahkan jika jantungnya sedingin es murni, jantungnya tetap tidak mampu berdenyut begitu cepat. Tentu saja aku akan memberitahumu metode itu. Tapi sebelum itu, saya harus memberi Anda sesuatu yang pantas Anda dapatkan terlebih dahulu. Penantang yang telah lulus uji coba Dewa Naga bisa mendapatkan 3 tetes darah Dewa Naga. Dan karena kalian berdua telah memasuki uji coba ini sebagai pasangan, kalian bisa mendapatkan 3 tetes darah Dewa Naga. Anak muda, orang sebenarnya yang telah menyelesaikan ujiannya hanyalah kamu, dan apa yang telah kamu selesaikan adalah ujian dengan kesulitan 2 kali lipat. Jadi aku akan memberikan ke-6 tetes darah Dewa Naga kepadamu. Yunce menatap bingung, lalu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, kami memasuki uji coba bersama dan menyelesaikan uji coba bersama. Prosesnya memang sepele, tapi hasilnya,
adalah sesuatu yang kita lewati bersama. Bagaimana mungkin aku bisa memonopoli 6 tetes darah Dewa Naga? Saya harus mendapat 3, dan dia harus mendapat 3. Hehehehe, kurasa kamu akan mengatakan itu. Tapi saat ini, pembuluh darah dan meridiannya yang dalam semuanya rusak, dan dia tidak bisa menyatu dengan darah Dewa Naga saat ini. Sebaliknya, kekuatan darah Dewa Naga akan menghancurkannya dalam sekejap. Selanjutnya, metode untuk menyelamatkannya harus Anda lakukan. Namun, prasyaratnya adalah Anda memiliki setidaknya 6 tetes darah Dewa Naga. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkannya, maka Anda harus sepenuhnya menyatu dengan 6 tetes darah Dewa Naga, tidak kurang 1 tetes pun. Yunce menundukkan kepalanya dan menatap mata Chu Yuechan sebentar, lalu menganggukkan kepalanya, baiklah. Aku akan memberimu 7 hari untuk sepenuhnya menyatu dengan 6 tetes darah Dewa Naga. Setelah 7 hari, saya akan memberi tahu Anda cara menyelamatkannya. Pada saat yang sama, dalam 7 hari itu, Anda harus menstabilkan terobosan kekuatan besar yang telah Anda tekan untuk sementara waktu juga. Anda secara paksa menekan terobosan Anda begitu lama, jadi kemungkinan besar akan membahayakan pembuluh darah Anda yang dalam. Jika ini serius, itu mungkin mempengaruhi terobosan yang akan Anda lakukan nanti. Stabilkan dengan hati-hati, adapun wanita ini, dalam 7 hari ini, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk melindungi urat nadi kehidupannya. Anda tidak perlu khawatir. Saat suara primordial Azure Dragon turun, setitik cahaya biru tiba-tiba terbang dari kegelapan, dan secara akurat menyentuh titik di antara alis Yunce. Setelah itu, langsung memasuki ruang di antara alisnya. 6 tetes darah Dewa Naga memasuki tubuhnya, menyebabkan Yunce langsung merasa seolah-olah 6 bola api meledak di dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Bagi Yunce, karena keberadaan benih api dewa jahat, perpaduannya dengan darah Phoenix benar-benar tidak berisiko dan mudah dilakukan. Namun, kepadatan energi darah Dewa Naga ternyata lebih kuat daripada darah Phoenix, dan energi dari darah Dewa Naga tidak memiliki elemen tertentu. Bagi Yunce, menyatu sepenuhnya dengan 6 tetes darah Dewa Naga, 10 kali lebih sulit daripada menyatu dengan darah Phoenix. Yunce bahkan curiga, naga Azure Purba yang mentransfer ke 6 tetes darah Dewa Naga ke dalam tubuhnya sekaligus mungkin merupakan bentuk ujian lain baginya. Yunce segera menenangkan dirinya. Dia duduk, dan menenggelamkan seluruh kesadarannya ke dalam tubuh batinnya. Dengan energinya yang dalam dilepaskan sepenuhnya, dia memulai proses fusi yang lambat dan sulit dengan darah Dewa Naga. Saat dia merasakan kekuatan garis keturunan yang luar biasa tersembunyi di dalam darah Dewa Naga, dia mulai mencurigai dirinya sendiri apakah dia benar-benar mampu memadukan 6 tetes darah sepenuhnya dalam waktu 7 hari. Dunia yang gelap gulita benar-benar terisolasi dari dunia luar, dan tidak ada kekuatan eksternal yang dapat mengganggunya. Karena itu, Yunce dapat berkonsentrasi penuh tanpa rasa khawatir. Di sampingnya, Chu Yuechan berada di bawah perlindungan kekuatan primordial Azure Dragon, saat dia diselimuti oleh lapisan aura berwarna biru muda. Di luar dunia yang gelap gulita, di gua pegunungan yang redup tempat Yunce bertemu dengan primordial Azure Dragon, Jasmine perlahan mengungkapkan sosoknya. Mengangkat sepasang mata dinginnya, dia menatap mata biru-biru di langit. Kamu sebenarnya bisa mengetahui keberadaan putri ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali kekuatan 12 dewa bintang? Suara lembut primordial Azure Dragon terdengar. Kamu, sebagai salah satu dari 12 dewa bintang, benar-benar muncul di dunia ini, dan kamu bahkan menyembunyikan racun pembunuh dewa absolut. Sepertinya sesuatu yang besar pasti terjadi di alam dewa bintang. Jasmine mendengus, dan menjawab dengan dingin. Anda hanyalah sisa jiwa yang akan hilang dalam beberapa tahun. Peran Anda adalah mengawasi dan melakukan uji coba dan penganugerahan warisan darah Anda. Adapun hal-hal yang terjadi di alam dewa bintang kami,
Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Terhadap nada dinginnya, Primordial Azure Dragon tidak keberatan sedikit pun, dan masih mempertahankan nada tenangnya. Di dunia para dewa saat itu, banyak dewa yang masih sangat takut terhadap racun pembunuh dewa absolut. Saya tidak menyangka, bahkan sampai sekarang, di dunia ini, racun pembunuh dewa yang menakutkan ini masih ada. Tampaknya, beberapa individu pasti telah menemukan warisan yang ditinggalkan oleh iblis itu. Dan di dunia ini, satu-satunya yang mampu membersihkan racun ini, adalah mutiara racun langit. Tubuhmu saat ini berada di dalam mutiara racun langit, dan selama kamu tidak menggunakan energimu yang dalam waktu 3 tahun, racun itu akan dibersihkan. Namun, kamu menyimpan kebencian yang sangat dalam dan niat membunuh di dalam jiwamu. Meskipun pembatasan kekuatan yang disebabkan oleh racun pembunuh dewa absolut, dan keberadaan pemuda ini yang mungkin telah kamu rasakan, telah benar-benar menekan kebencian mendalam dan niat membunuhmu. Jika kamu berhasil membersihkan tubuhmu sepenuhnya, tubuh dari racun suatu hari nanti, dan tinggalkan masa muda ini, sulit membayangkan, berapa banyak nyawa yang akan diambil oleh tangan Anda. Alis tipis Jasmine sedikit tenggelam, dan wajah kecilnya yang menawan dan lembut dipenuhi dengan sifat mengerikan, seperti iblis dari neraka. Orang-orang yang ingin dibunuh oleh putri ini, adalah orang-orang yang pantas mati. Orang-orang yang seharusnya mati ini tersebar di 9 alam bintang, dan totalnya berjumlah 26 miliar orang. Selama putri ini masih hidup, akan tiba suatu hari, ketika mereka semua akan mati. Primordial Azure Dragon menjadi serius, lalu menghela nafas panjang. Kamu pernah memiliki jiwa yang paling murni dan paling baik hati, namun meskipun demikian, kebencian mendalam dan niat membunuh yang lahir dan tumbuh dalam kemurnian ini, juga sangat murni. Saya hanya bisa berharap akan ada seseorang yang akan menyelamatkan Anda dari kebencian yang mendalam dan niat membunuh ini. Saya hanyalah sisa jiwa, yang memang tidak harus mengetahui terlalu banyak hal yang tidak perlu saya ketahui. Tapi alasan kenapa aku ingin berbicara denganmu, adalah untuk mencari tahu, apakah pedang itu sudah ditemukan. Jasmine tampaknya sangat jelas apa yang dimaksud dengan pedang itu, dan tertawa dingin, banyak dewa yang mati karena pedang itu. Meskipun kamu hanya sisa jiwa, kamu sebenarnya masih memiliki kenangan mendalam tentang pedang itu. Namun putri ini bisa memberitahumu hal ini. Meskipun banyak orang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menemukan pedang itu belum ditemukan oleh siapapun. Alasan kenapa aku bertanya tentang pedang itu, bukan karena ingatan mendalam yang kumiliki tentang pedang itu. Sebaliknya, bersemayam di dalam pedang itu, adalah roh yang sangat penting bagiku. Saya juga tidak tahu jawaban seperti apa yang ingin saya dengar. Tidak peduli apakah itu sudah ditemukan oleh seseorang, atau belum ditemukan, jawaban manapun akan membawa harapan, dan pada saat yang sama, kekhawatiran. Saya berharap sudah ditemukan, tapi saya khawatir sudah ditemukan juga. Jasmine mengerutkan alisnya. Apa maksud di balik perkataanmu tadi? Kecuali masih ada rahasia khusus yang tersimpan di dalam pedang itu. Ini sebenarnya bukan rahasia, tapi kekhawatiran yang tidak akan pernah hilang bahkan jika aku binasa. Gadis kecil, aku berterima kasih karena telah bersedia mengungkapkan dirimu dan berbicara denganku, dan bahkan terus terang memberitahuku tentang beberapa hal. Keberadaan Anda telah memberi saya beberapa ide lain untuk remaja yang telah melewati cobaan saya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan menyakitinya, aku hanya akan memberinya beberapa hadiah lagi, dan kemudian, mempercayakan dia sebagian dari keinginanku. Di bawah pelepasan Yunce yang hati-hati, energi besar yang telah dia tekan di dataran tak berujung selama hampir 5 bulan, seperti banjir yang menerobos bendungan, dia membuat terobosan cepat. Dalam satu hari, dia terus-menerus menembus 3 level, dan tiba di level ke-7 dari alam mendalam sejati.
Setelah itu, dengan perpaduan setiap tetes darah Dewa Naga, kekuatan garis keturunan Dewa Naga yang tersimpan di dalamnya, memungkinkan kekuatan Yunce meningkat dengan cepat juga. Setelah menyatu dengan tetes pertama darah Dewa Naga, energi mendalam Yunce segera melonjak ke tingkat ke-8 alam mendalam sejati, dan setelah menyatu dengan 3 tetes darah Dewa Naga, energi itu dinaikkan ke tingkat ke-9 dari alam mendalam sejati. 7 hari kemudian, fusi dengan ke-6 tetes darah Dewa Naga selesai, dan energi mendalam Yunce naik ke tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Hanya dengan satu langkah lagi, dia akan memasuki alam mendalam roh. Untuk mencapai alam mendalam sejati tingkat ke-10 dari tingkat ke-4 dalam waktu 7 hari tidak diragukan lagi merupakan peningkatan tingkat mimpi. Kekuatan Yunce juga tumbuh pesat dalam peningkatan seperti ini. Di hari ke-8, Yunce akhirnya membuka matanya. Dunia di dalam pembuluh darahnya yang dalam telah diperluas beberapa kali, dan kekuatan yang luar biasa kuat melonjak melalui setiap tetes darah dan setiap sel di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa tingkat tirani meridian, urat nadi, tulang, dan kulitnya, telah lama melampaui sebelumnya, dan perubahan ini tidak datang dari jalan agung Sang Buddha. Mereka ternyata berasal dari garis keturunan Dewa Naga. Kekuatan primordial Azure Dragon tidak memiliki elemen tubuh fisik dan kekuatannya, dapat digambarkan dengan satu kata, tirani. Dengan masuknya garis keturunan Dewa Naga, tidak diragukan lagi itu telah mengubah tubuh fisik dan kekuatan Yunce, menyebabkan mereka menjadi sangat kejam. Setidaknya, telah lama melampaui alam manusia biasa. Meskipun dia tidak melakukan terobosan ke alam mendalam roh, dengan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya, Yunce percaya bahwa, dengan dirinya saat ini, bahkan jika dia menghadapi praktisi alam roh tahap akhir, dia tidak akan merasakan takut sedikit pun. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa mengalahkan Ling Jie, yang memiliki keunggulan luar biasa lebih dari setengah tahun yang lalu, dengan satu pukulan, tentu saja, itu terbatas pada Ling Jie setengah tahun yang lalu. Yunce sendiri telah memperoleh lompatan dalam kekuatan, sehingga Ling Jie yang seperti monster mungkin telah membuat kemajuan ekstrim selama periode ini juga. Chu Yue-chan selalu berada di sisinya. Saat dia membuka matanya, kekuatan biru yang melindungi Chu Yue dan perlahan menghilang. Dia buru-buru membawa tubuh bagian atas Chu Yue dan, dengan cepat menuangkan energinya yang dalam ke tubuhnya, dan berkata dengan prihatin. Peri kecil, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja, jawab Chu Yue-chan lembut. Kamu benar-benar berhasil menembus ke tingkat ke-10 dari alam mendalam sejati. Meskipun dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, kemampuannya untuk mengidentifikasi intensitas kekuatan yang mendalam tidak hilang. Berdasarkan intensitas aura mendalam Yunce, dia bisa langsung mengetahui bahwa dia benar-benar telah mencapai puncak alam mendalam sejati. Yunce mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku sudah menyatu sepenuhnya dengan 6 tetes darah Dewa Naga. Primordial Azure Dragon memberitahuku bahwa, setelah ini selesai, aku bisa menyembuhkanmu sepenuhnya, dan kamu bahkan mungkin mendapatkan terobosan ke dalam alam kaisar mendalam. Dia mengangkat kepalanya, dan bertanya dengan keras. Primordial Azure Dragon, aku sudah sepenuhnya menyatu dengan garis keturunan, sudah waktunya kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan peri kecil. Ini sangat sederhana. Mata biru-biru terbuka di langit di atas, disertai dengan suara primordial Azure Dragon. Meskipun kamu hanya berasimilasi dengan 6 tetes darah Dewa Naga di pembuluh darahmu, hanya dengan sistem naga saja, intensitas garis keturunanmu telah lama melampaui rata-rata naga sejati. Meridiannya telah patah, dan pembuluh darahnya yang dalam telah rusak, tetap hidup itu mudah, tetapi memulihkan kemampuan sebelumnya, sangatlah sulit. Dan satu-satunya cara untuk memungkinkannya sembuh total, adalah dengan mendapatkan cara untuk melakukan terobosan dan itu adalah,
benih naga perawan Anda. Anda hanya memiliki satu benih naga perawan sepanjang hidup Anda, dan ia memiliki kemampuan yang sangat mistis. Dengan Anda, sebagai laki-laki perawan, dan dia, sebagai perawan, yin dan yang Anda sangat cocok. Benih naga perawan Anda akan sepenuhnya diserap oleh elemen yin-nya sebagai gadis perawan, menyembuhkan semua luka di tubuhnya, dan dia bahkan akan memperoleh garis keturunan Dewa Naga pada tingkat tertentu. Merekonstruksi rangkaian pembuluh darah dalam yang baru memiliki kemungkinan besar untuk menembus kemacetan secara langsung, dan mencapai ranah yang lebih tinggi lagi. Saat Primordial Azure Dragon menceritakan hal ini, Yunce, yang awalnya dipenuhi dengan harapan tinggi, tertegun sejenak. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Chu Yue-chan, hanya untuk menemukan wajahnya memerah, matanya berkedip karena kebencian yang mendalam. Dia berkata dengan sedikit tergagap, Primordial Azure Dragon, maksudmu? Hoho, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Ini juga mengapa aku baru memberitahumu tentang ini setelah kamu benar-benar menyatu dengan darah Dewa Naga. Untuk memulihkan kekuatannya, inilah satu-satunya cara. Mengenai bagaimana Anda akan melakukannya, terserah Anda berdua untuk memutuskan, panggil saya kapanpun Anda selesai. Setelah naga Azure Purba meninggalkan kata-kata ini, mata birunya perlahan menghilang, dan auranya benar-benar menghilang tanpa jejak. Di dunia yang gelap ini, hanya Yunce dan Chu Yue-chan yang tersisa. Dalam keheningan ekstrim ini, keduanya bisa mendengar detak jantung mereka yang intens. Yunce perlahan menarik napas dalam-dalam, dan pikirannya dengan cepat menjadi tenang. Dia sangat jelas bahwa, dalam situasi ini, Chu Yue-chan pada dasarnya tidak bisa bergerak satu inci pun, dan dia juga tidak akan menerimanya. Jadi, dialah yang harus mengambil inisiatif. Adapun kesalahan dan konsekuensi selanjutnya, dia harus bertanggung jawab atas semua itu juga. Yunce sekali lagi menggendong Chu Yue-chan, dan memindahkannya ke tubuhnya. Peri kecil, metode yang dibicarakan oleh naga Azure Purba sebelumnya, kamu juga mendengarnya dengan jelas, kan? Tidak. Emosi Chu Yue-chan berada dalam kondisi sangat tidak tenang. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah. Aku tahu, kata Yunce dengan tenang. Kalian para wanita dari Frozen Cloud Asgard sebening es dan semurni batu giok sepanjang hidupnya, tidak peduli tubuh atau jiwa Anda, keduanya murni dan bersih seperti es dan salju. Bahkan dalam kematian, Anda tidak akan pernah rela tubuh Anda ternoda. Tapi, kami sudah bersama begitu lama, dan khususnya, dalam 5 bulan ini, kami saling berpelukan setiap saat. Tanyakan pada hatimu, apakah kamu benar-benar benci dengan caraku memelukmu saat ini? Jika aku satu-satunya orang sepanjang hidupmu yang merampas kesucianmu, apakah kamu benar-benar menentangnya? Mata Chu Yue-chan membeku. Tepat setelah itu, mereka menjadi sangat berkabut, dan tidak lama kemudian, mereka sekali lagi mulai bergetar hebat. Saya sangat menyadari tabu sekte yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di Frozen Cloud Asgard Anda, dan cara berpikir yang tertanam dalam pikiran Anda selama puluhan tahun, pada dasarnya kamu tidak dapat melewati penghalang di hatimu itu. Kalau begitu, aku akan membantumu melewatinya. Anda tidak melakukan kesalahan apapun, Anda juga tidak melanggar tabu sekte Anda, semuanya karena saya. Jika setelah hari ini kamu bersedia menjadi wanita sejati, aku akan bertanggung jawab seumur hidupku, dan jika kamu memilih untuk pergi, aku pasti tidak akan menghentikan atau mengganggumu juga. Saya tidak tahu pilihan mana yang akan Anda ambil, tetapi ada satu hal yang saya yakini, dan Anda pasti tidak ingin menjadi cacat seumur hidup Anda. Setelah mengatakan itu, Yunce menempatkan Chu Yue-chan di tanah. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan melepas pakaian di depan dadanya, memperlihatkan kulit sedingin es. Tidak, jangan, mata Chu Yue-chan gemetar karena terkejut.
Menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat lengan kanannya, dia meraih pergelangan tangannya. Jika kamu berani melakukan itu padaku, aku pasti membunuhmu. Yunce memegang tangannya, membungkukkan tubuhnya, dan dengan paksa mencium bibirnya yang harum, mencegahnya mengeluarkan suara lain. Mata indah Chu Yuechan melebar, saat dia mengeluarkan suara rengekan. Tapi saat tubuh bagian atasnya yang sangat indah terekspos seluruhnya di bawah tubuh Yunce, suara rintihannya menjadi semakin tak berdaya seiring berjalannya waktu.